Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar tentang ilmu warisan. Ilmu warisan ini sangat mahal sekali harganya karena banyak kejadian di masyarakat kita tidak mau belajar ilmu warisan tapi malah belajar ilmu rebutan warisan. Bagaimana merebut warisan itu ini apa? Nah itu jadi channel ini bagus sekali ini ya. Mari kita sapa dulu audiens kita ya. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini cukup berbahagia sekali kami bisa menjumpai Anda di channel kita ya. Warisan channel ya, Warisan channel ya. Silakan Pak. Jadi pada hari ini itu kita bersungguh-sungguh mempelajari ilmu warisan karena sangat penting sekali. Bagaimanapun kita udah kerja capek-capek, punya harta banyak, nanti meninggalkan harta warisan percuma kalau hanya untuk jadi rebutan nanti ya. Kan kejadian-kejadian di masyarakat itu memang luar biasa ya. Saya saja menjadi korban rebutan warisan itu. Korban Pak. Iya, anak harusnya dapat nggak dapat saya. Oh, Ya, jadi sabar Pak, sabar. ya tapi makanya bukan begitu kan, tapi ini harus dijelaskan itu kan. Iya, iya. Ternyata dengan saudara sendiri, dengan saudara kandung sendiri, ternyata pas urusan warisan itu menganggap yang lain nggak saya kenal gitu loh. Iya, iya. Itu ini penting sekali ilmu waris itu. Ilmu ini jangan ditakuti sebetulnya. Iya, Ya, karena memang ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Qur'an ya, surat 13 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa zalikal fawzul adim ya. Itulah batasan-batasan atau hukum Allah. ya. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya dia memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung ya. Tapi sebaliknya Bapak ya, di ayat sebelumnya di sesudahnya ya, ayat Quran surat An-Nisa ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidina fiha walahu adzabum muhin. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya serta melanggar batasan-batasannya, niscaya dia memasukkannya ke dalam neraka, ia kekal di dalamnya dan baginya azab yang menghinakan. Quran surat An-Nisa ayat 14. Ini teman-teman semuanya tentunya bukan sekedar peringatan ringan tentunya Bapak ya. Ini adalah ancaman kehancuran, bukan sekedar kehilangan harta di dunia, tetapi tentunya teman-teman ini berkaitan dengan kehilangan kebahagiaan di akhirat gitu Pak. Ini Bapak mending bahagia akhirat atau bahagia dunia Pak? Bahagia dunia dulu. Aha, Kan ya ya. barang siapa di dunia kita bahagia, di akhirat nggak bahagia. Mhm. Ada ayatnya itu. Jadi ya. Kita amat Islam tuh keliru kalau kayak orang merah dulu itu ya. Ya. Yang penting bahagia di akhirat, itu salah besar. Mhm. Di dunia itu bahagia dulu. Bahagia ya karena kita dekat dengan Allah dan harta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan siapa bahagianya pasti bahagia di akhirat. Iya, itu. Dan yang paling kaya itu apabila Tuhannya bersemayam, maksudnya ada ya yang Maha Pemberi rezeki itu senantiasa hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kita sholat pun ya Robbighfirli warhamni wajburni ya. Ada sesuatu yang memang perlu kita hayati bahwa
Allah senantiasa bersama kita, senantiasa memberikan sesuai dengan kapasitas kita. Jadi kita harus memantaskan diri ya. Ya contohnya Bapak ketika, apa namanya, ada, Bapak mau ngasih atau mau Bapak tuangkan minuman yang segar, misalkan ini cuaca yang panas kayak gini Pak, ya cocoknya kita minum apa ya, jeruk ya. Nah tapi ketika saya ngasih, "Pak ini wadahnya," tapi wadahnya itu mungkin ada cockroach atau cockroach Pak, apa ya cockroach itu Pak Andi, yang ada di WC-WC itu apa ya, apa cockroach Pak ya, eee namanya Kecoa, itu cucungut, ya cucungut gitu ya, terus apalagi ada barang tambang apakah, limbah B3 gitu kan Bapak akan ngasih Pak, iya. tentunya oh ini, wah kalau kayak dikasih ini aduh ini justru mempercepat kematiannya ya itu Allah juga sama. Jadi bagaimana kita melakukan sesuatu di dunia supaya Allah bahagia memberikan yang terbaik untuk kita semua. Silakan Pak, teruskan. Tema kita hari ini tuh bagaimana menghitung warisan. Jadi Oh ya, oke. menghitung harta warisan dulu kan dihitung dulu, Ya. kan ada caranya tuh, Pak. Oke, yang pertama adalah bahwa singkatnya saja, Pak, ya, ini karena juga waktu kita terbatas. Yang pertama adalah kita harus menghitung aset, baik dari, pihak ayah atau pihak ibu ya, atau juga mungkin kita punya saudara, ya maksudnya saudara kandung gitu ya, kita juga harus tahu. Jadi, artinya bukan apa-apa, bukan ingin merebut, ingin apa-apa, tapi dalam hal ini kita dalam hal segala sesuatu pun, Pak, hikmahnya adalah ketika kita punya perusahaan atau kita juga sebagai orang yang hidup kita ada catatan-catatan yang perlu, menjadi suatu simpanan kita, Pak. Jadi, aset itu harus terhitung dan harus jelas gitu ya, kepemilikannya juga gitu, Pak. Jangan sampai kita memberikan, kepemilikan, ya memberikan kepada orang lain tapi barangnya bukan milik dari kita gitu ya, Pak, ya. Ada disclaimer teman-teman, minggu kemarin atau pertemuan pertama gitu ya, karena memang mungkin, ya namanya juga manusia karena manusia ini tidak lepas dari khotok wa nisyan. Jadi, lupa dan kadang-kadang juga ya berbuat, salah gitu ya. Oke, kami mohon maaf karena memang Kak, waktu kemarin itu Bapak itu saya membahas tentang ahli waris perempuan tapi di bawah ada suami, kan suami itu laki-laki Pak ya. Nah, kembali supaya kita juga lebih hafal gitu ya, kita kembali lagi untuk menghitung, teman-teman semuanya, sebentar ya, kita coba kembali untuk, sambil bisa ada telepon ya. Oke, ahli misalkan di sini ya, ahli waris laki-laki dulu gitu ya. Oke teman-teman ya, di sini. Jadi kalau ahli oke laki-laki ini yang meninggal gitu ya. Kalau berarti yang meninggal itu ditinggalkannya berarti laki-laki, berarti di sini, eee, ya takut lupa kayak minggu awal gitu di sini, ya S itu ya, suami gitu ya teman-teman ya. Di sini bahwa atas jadi, ketika apa namanya, kita punya keturunan maupun tidak yang atas itu ada pada bagiannya Bapak ya. Kalau misalkan, ibu, ya ibu yang asalnya mungkin kalau misalkan tidak punya anak di sini, ibu kebagian sepertiga dan apabila ada anak ibu kebagian seperenam. Jadi yang ke atas itu senantiasa ada gitu ya. Baik, mempunyai anak maupun tidak mempunyai anak ya. Nanti kita bahas ya. Di sini teman-teman semuanya ya, ya berarti ahli warisnya adalah bapak yang ke atas ya, bapaknya bapak si mayat itu ya. Gitu ya. Karena ini mayatnya perempuan, karena ini suaminya laki-laki jadi ini diarsir aja gitu ya, meskipun memang realitanya ini peninggalan dari si mayat yang si istrinya dari suaminya gitu ya. Nah ini suaminya tentunya laki-laki, bukan minggu kemarin suami kan ada di ahli waris perempuan, yaitu bukan ya. Nah ini ada bapak dan ke atasnya juga teman-teman ya, ada kakek gitu ya. Oke. Nah teman-teman di sini ke bawah ini kan nomor satu, ini nomor 2, nomor tiganya berarti adanya apa namanya, anak laki-laki gitu ya. Terus di sini adanya
cucu laki-laki gitu ya. Berarti 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, adanya cucu laki-laki dan seterusnya kita ke pinggir. Jadi atas, bawah, samping ya. Berarti samping maksudnya adalah ke pinggir di sini. Jadi saudara dari si mayit ya. Jadi di sini adalah karena memang di sini ahli waris laki-laki, jadi saudara gitu ya. Apa namanya? Laki-laki kandung gitu ya. Kesininya saudara laki-laki sebapa. Berarti ini 1, 2, 3, 4, di sini 5 ya, Pak, ya. Sini 6, nah di sini ada lagi teman-teman ya. Ini, saudara saudara laki-laki seibu ya. 5, 6, 7 ya, 5, 6, 7. Setelah itu, apa namanya, teman-teman semuanya di sini saudara laki-laki ini tentu nanti punya anak ya. Jadi dari anak dari saudara laki-laki kandung itu 5, 6, 7, 8 ya. Terus di sini anak dari saudara laki-laki sebapak ya. Ini berarti Berarti bapaknya itu punya istri 2? gimana? Bapak itu punya istri 2 berarti? Kalau ya, bapak, oh iya, kalau nanti di ini ya, apa namanya, bapak yang meninggalnya siapa? Yang meninggal istrinya lagi? Yang meninggal istrinya, ini ahli waris. Oh, yang meninggal istrinya ya. Jadi, tentunya istri itu tidak pernah bersuami 2 Pak ya. Ya jadi gimana? Itu saudara laki-laki sendapar itu berarti yang di atas itu, eee, kan kandung, jelas bapaknya yang itu ya. Nah kalau saudara laki-laki Ya, saudara laki-laki, ya bapaknya sama gitu ya, bapaknya beda dari bapak tapi ibunya beda gitu, Pak. lah iya berarti si bapak itu punya istri lebih dari 1? Betul betul, ya. Atau memang nikah lagi ketika istrinya ya meninggal gitu ya. Nah, ini ada saudara laki-laki seibu, dan ini mah enggak, Pak, ya, enggak, tidak ada ahli waris dari saudara laki-laki, sebapak. Dan kemudian di sini, Pak, ini ada yang namanya PK atau dinamakan paman kandung ya, 8, 9. Di sini, 10 kalau paman kandung itu ya paman kandung, dan di dalam bahasa Sunda itu ada uwa, ada paman gitu ya. Ada uwa, ada apa ya, paman itu kan diibaratkan ada uwa, ada emang gitu ya, adik ya, kalau dalam Sunda itu ya. Kalau dalam bahasa Inggris sama bahasa Indonesia memang, yang lebih tua dengan yang lebih muda itu nggak dibedakan. Kalau di dalam bahasa Sunda, yang lebih tua itu atau kakaknya orang tua kita gitu ya, uwa gitu kan. Nah ini, maksudnya itu ya. Jadi ada di sini ada uwa gitu ya, ada emang gitu ya, gitu. Nah dari sini, ini yang sejajar dari bapak itu ya, berarti di sini, teman-teman adalah, paman kandung sebapak gitu ya. Nah, kalau paman kandung seibu mohon maaf, tidak ada gitu ya teman-teman ya. Nah, dan selanjutnya ini berarti berapa, 8, 9, 10 ya, 11, nah ini ada anak paman kandung, berarti ini berapa, Pak? Ke 12. 12 ya. Yang 13-nya anak paman kandung sebapak gitu ya. Berarti 13, terus, di sini ada laki-laki pemerdeka budak, berarti 14 ya. Di sininya, suami, betul 15, betul ya 15. Sementara kalau, ahli waris perempuan gitu yang meninggalnya, kira-kira kalau ahli perempuan yang meninggal laki-laki atau perempuan, Pak? Laki-laki? Laki-laki ya, ini suami gitu ya. Nah ini berarti, eee, apa, berarti istri ya. Mmm. Nah ini bedanya antara suami dan istri, Pak, kalau misalkan, dia punya, kalau suami itu punya anak itu, seperempat kebagiannya, Pak. Nah, apabila, suami ini, eee, mempunyai anak dari istrinya gitu ya, dia, eee, oh
mohon maaf, kembali lagi, mohon maaf ini saya, salah lagi. Ini kalau misalkan suami tidak punya anak itu kebagian setengah, Pak. Oh ya. Ya, kalau misalkan, apa namanya, ini tidak punya anak Pak, setengah. Ya. Kalau punya anak itu seperempat. Kalau istri kalau punya kalau tidak punya anak seperempat, kalau punya anak 1/8 gitulah ya, bedanya itu ya. Berarti di sini kalau, untuk ahli waris, perempuan gitu ya, ke atas dulu ya, misalkan di sini ada ibu gitu ya, teman-teman semuanya, bentar ini, eee, apa namanya, ada spidol hitam mungkin yang untuk membedakan. Di sini, pertama ada, apa namanya, teman-teman ada ibu, dan di situ di atas ada di atasnya lagi, ini satu ya, di sini di atasnya lagi ada nenek ya. Jadi, si ibu itu tentunya punya bapak dan ya, apa, punya orang tua ya si ibu itu. Jadi, nenek dari bapaknya gitu ya, dan nenek dari, ibunya gitu ya. Nah, jadi, teman-teman semuanya bahwa, tentunya ya ini yang si mayit ini ya, dia punya ibu, tentunya juga dia punya, apa namanya, bapak ya. Nggak mungkin, punya anak tanpa bapak ya, kalau punya anak tanpa bapak itu Nabi Nabi Isa ya, Pak, ya. Ah, nanti kita jangan sampai bertengkar di sini ya. Iya iya. Eee, ini ibu, bapak ya, dan, jadi di sini ada nenek dari bapak, ini nenek dari ibu, ya kebagian juga, dan eee, nenek dari bapak gitu ya, nenek dari bapak ya. Jadi satu, ini 1, 2, eee, 3 gitu ya teman-teman, dan di sini juga ada anak perempuan ya, anak perempuan, ini teman-teman semuanya, ini harus berasal dari anak laki-laki karena di sini juga ahli waris perempuan. Jadi, kalau cucunya ini maaf ya, di sini kan juga, kalau anak perempuan dapat ya, Pak, ya. Nah, tapi kalau misalkan cucu perempuan, eee, apa namanya, kalau cucu perempuan itu, dari anak perempuan tidak dapat, Pak, justru dari anak laki-laki gitu ya. Nah ini, tidak dapat ya, jadi di sini dari anak laki-laki itu yang diarsir di sini gitu ya, Pak, ya. Selanjutnya setelah ini jadi ada berapa Pak ini? 1, 2, 3, 4 ya, 5 terus juga ke sini, ke samping ya ada, eee, saudara perempuan kandung gitu ya. Berarti berapa, Pak? 6 ya, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, ya. Terus juga ada apa? Saudara perempuan seibu, saudara perempuan seibu. Di mana ada tanda tanya untuk anak? Anak dari ini apakah mendapatkan? Mohon maaf, tidak ya. Tidak. Terus juga misalkan di sini ya sejajar dengan ibu ya, sejajar dengan ibu itu ada uwa perempuan, ada bibi perempuan gitu ya. Ini juga tidak dapat sebagaimana ini berbeda ya dengan ahli waris, laki-laki. Yaitu gambaran secara umumnya Pak, silakan lanjut Pak. Nah, baik. Jadi memang harta warisan itu, eee, harus dibagikan kepada yang berhak menerima. Terutama kalau yang meninggal itu punya ayah dan ibu, masih punya ayah dan ibu. Iya betul, pada bagian ibu dia kebagian pasti Pak, mhm. Nah, Iya, kalau, jadi bapak atau ibunya itu meskipun sudah tua, tua renta, iya, iya, tapi masih tahu duit, ya itu tetap harus dikasih itu. iya, ya untuk mengurus, meskipun misalkan sudah tua, ya untuk mengurus mereka gitu Pak, Ya, iya, gitu. Jadi memang penting tuh. Nah, iya, jadi, pentingnya mendapat warisan orang tua kita itu terutama adalah untuk biaya seandainya perlu tinggal di panti jompo itu. mhm, Ya kan banyak kakek-kakek, nenek-nenek itu
nggak bisa hidup sendiri, sudah ada yang nungguin. Terus gimana kalau Ya, ada yang ribut? ya itulah, perlunya, pentingnya bagaimana, kita harus memberikan warisan ini kepada ahlinya gitu ya, sebagaimana, teman-teman semuanya hadis dari, an Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma gitu ya, dari Ibnu Abbas, semoga Allah memberkahi keduanya ya, ini, langsung pada artinya ini di dalam Quran dari hadis riwayat Bukhari ya nomor 6.000 ya, 6.732 ya, dan Muslim nomor 1615 Pak. Nah di sini, Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah bagian warisan kepada ahlinya sesuai dengan ketetapan syariat," gitu ya. Dong, Lalu jika masih ada sisa maka bisa diberikan kepada laki-laki yang paling dekat hubungan kekerabatannya, ya jadi begitu, Pak. Jadi nah, ya satu lagi itu bagaimana cara membagikan warisan itu kalau warisannya berupa satu rumah gitu? ya jadi rumahnya itu dinilai berapa ketika dijual pada harga Kalau laku. dijual nggak laku-laku rumahnya Ya, di mana? jadi yang pertama adalah perlu adanya pengakuan bahwa rumah ini adalah miliknya A, B, C, misalnya Indomaret ya, jadi nggak fleksibel gitu. Karena memang supaya jelas kepemilikan dari rumah tersebut ya. Jadi, di sini, eee dicamkan kembali teman-teman, ini juga kami mengingatkan kepada diri kami pribadi, jadi yang menyebabkan kehancuran, keluarga ini karena memang, kita tidak, ya melakukan ya salah satunya gitu ya, eee, kita membagikan waris kepada yang bukan haknya karena, bagian waris ini harus diberikan sesuai dengan ketetapan syariat gitu ya. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah, tidak boleh ada si kaya yang serakah, dan si lemah yang tertindas gitu. Ya, jika ada sisa setelah pembagian maka diberikan kepada ahli waris laki-laki yang Ya, dengan asobah. Jadi laki-laki otomatis mendapatkan asobah ya, Pak, ya ketika misalkan di sini ya, Pak, ya, si mayit ini dia tidak mempunyai anak laki-laki ya, Pak, eee, ini asobahnya langsung ke bapaknya, Pak, nih laki-laki ya. Ya, kecuali di sini, si mayit itu punya anak laki-laki ya, jadi asobahnya ini, bukan ganas tetapi asobahnya ini, atau sisanya ini adalah ke anak laki-laki ya. Nah itu maksudnya ya. Ya, oke. Gimana Pak selanjutnya? selanjutnya itu mengenai kan ada hukum Al-Qur'an, ada hukum kompilasi gitu ya. Nah, saya ditanya orang, "Loh, kalau menurut hukum kompilasi itu kok beda dengan Al-Qur'an?" Saya bilang, "Kita harus konsekuen dengan Al-Qur'an, Iya iya. jangan ke hukum kompilasi." Karena hukum kompilasi itu kan, apa ya, hasil pemikiran orang-orang tertentu gitu ya kan. Mhm. Jadi, tidak mengikuti sepenuhnya Al-Qur'an itu. Kalau menurut saya, kita kembali ke Al-Qur'an saja ya kan, supaya aman bagi semuanya ya kan. Iya iya Pak, itu. Iya iya. Eee, ya memang, Pak, terdapat beberapa, kisah ya, tentang orang yang menolak hukum waris, ini, taruhlah, berinisial, ya ini A atau ya jadi seorang hartawan dari suku Quraisy pada masa Rasulullah ya. Ini juga sebagai pelajaran nih kita sebutkan aja ya, namanya Abu Yazid gitu ya. Ini karena memang ada setelah bapaknya meninggal, dia menolak memberikan bagian warisan kepada saudara-saudarinya gitu karena dia punya. Nah ini hadis ya Pak ya. Jadi, dia menjawab, "Aku lebih apa ya, membutuhkan harta ini," gitu ya. Dengan sombongnya gitu ya. Ya. Nah ini ketika itu maka, datanglah Rasulullah SAW dan menasihatinya, "Wahai Abu Yazid, apakah engkau ingin menumpuk api neraka di punggungmu?" Ya jadi sesungguhnya barang siapa yang memakan harta warisan saudaranya tanpa hak, maka di akhirat
di hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan wajah yang hangus terbakar, ya, itu ya. Ya, dan terkait dengan itu, kami, no comment itu Pan, karena memang harus, kita mungkin, bisa bahas di kesempatan yang lain, perbedaan antara hukum kompilasi dan hukum Islam supaya kita tuh bisa mengenal jelas perbedaannya gitu ya. Ya, ya, ya. Ya, silakan Pak, ada yang mau kan ya? Jadi mulai episode berikutnya itu kita harus kasus per kasus gitu. Ya, Karena kasus per kasus Pak. kalau secara global tadi bagi masa mungkin masih rumit ya, betul, betul. Jadi kasus per kasus itu Ya, sederhana. misal Tapi jadi kayak misalkan seperti ini ya Pak ya, pemirsa nih salah satu contoh misalkan ketika si mayit ini gitu kan, kalau di sini kan, ada anak laki-laki mana misalkan dia hanya mempunyai, anak perempuan. Jadi anak perempuan ini tidak bisa menghijab ya, dia, artinya, ketika dia tidak mempunyai, anak perempuan anak tidak ada anaknya, maaf ya, kalau ketika dia tidak mempunyai anak laki-laki, maka asobahnya itu ke bapak ke sini, ke laki-laki di sini. Apabila sudah tidak ada bapak, katanya masih ada yang tersake gitu. Jadi yang dekat menghalangi ya jauh. Yang dekatnya ini kan bapak gitu ya. Nah, ketika misalkan dia udah tidak ada artinya, yang di atas ini berarti ke atas, ke bawah, ke samping contohnya ya, sampingnya ini adalah, ada saudara laki-laki, ada saudara sebapak, ya, ada saudara maksudnya saudara-saudara mayit ya, baik saudara laki-laki maupun di sini ada saudara perempuannya, itu tergantung dari nah kalau misalkan ada, di sini ada anak laki-laki dan anak perempuan gitu ya, ini asobah, bil goir. Kalau di sini misalkan ada saudara laki-laki dan saudara perempuan, ini sobah mal goir dan kita harus banyak ini ya, contoh soal contoh ya, baik ya. jadi hari ini cukup ya berarti Ya, heeh, baiklah demikian. Barangkali ini hanya disclaimer aja karena awal pertemuan kita mungkin dalam kondisi yang kurang konsen karena memang habis ada banyak kegiatan teman-teman semua, tapi kita tetap komitmen untuk, mengisi channel ini ya, Pak, ya. Betul ya, demikian. baiklah kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Kalau pengen jelas beli bukunya ya, beli buku yang sudah ditulis. Nanti kita juga akan teman-teman melakukan sosialisasi, kami siap diundang itu ya, Ya, untuk bagaimana, bukan berarti kita lebih bisa, tapi saling berbagi aja, ya, kami saling menerima dan saling berbagi. Demikian, terima kasih, eee, ada kata-kata yang disampaikan? baiklah jadi singkat kesimpulan bahwa jangan sampai kita meninggal dunia itu tidak paham ilmu waris ini ya. Iya, Sebagai seorang muslim ya, siapapun baik laki-laki maupun perempuan tuh harus, eee, belajar dan paham tentang ilmu waris ini. iya, Jangan sampai kita ya dalam tanda petik ditipu oleh saudara-saudara kita yang suka rebutan warisan ya kan, tapi tidak mau mengikuti ketentuan-ketentuan Allah tentang warisan ini. Ya, saya pikir oke, ya di akhir ini, kita mention ya, hadis Rasulullah SAW ya, an Sa'id bin, Zaid radhiyallahu an. Jadi, Rasulullah SAW bersabda melalui, riwayat periwayatan ini, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man qata'a, yang intinya barang siapa, mengambil harta warisan secara zalim ya, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Ya, jadi di sini ya, kembali barang siapa yang mengambil harta warisan secara zalim, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya gitu, Pak. ya, ya demikian ya. Iya. Baik, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh khususnya.